segala beli kemeja yang serba mahal, duitnya dari duit orang. Itu namanya duit subhat, duit kagak jelas. Al halalu bayyinun, wal haramu bayyinun. Yang halal jelas, yang haram jelas, yang remeng-remeng namanya subhat. Jelas kan saya udah lihat ada 50 ribuan, ada ratusan, jelas. Gitu maksudnya, bukan duitnya, saya juga ngerti. Subhat itu, kasih tau Pak Ustaz. Kalau Bang Opi kayak gitu sih, menurut Dija keren banget Bang, gak ada kurangnya. Berarti Bang Opi sempurna dong. Ya, begitulah Bang. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Pi, gue lupa bawa kopi ya, pinjam ya. Aduh, Jali. Jambret si Jali. Jambret aja topi gue. Kelihatan deh tanda petakan gue. Bang, kalau gitu ada kurangnya. Kalau Dija mau masuk rumah, masuk aja. Daripada ngelihat melon. Gimana sholatnya dia? Nah, itu dia tuh. Aduh, gue mau tegrap ke dosa. Sembayang pakai peci gue. Ntar disangka malaikat Michael Jackson aja deh. Rame banget lagi ya. Mana yang dibaca sih, gue jadi heran. Wah, mundur gue buat tegrap. Banget lagi. Boleh. Apaan sih? Ini orang lagi sholat, jangan diganggu. Mau jadi setan lu. Oh jangan dong, kalau saya jadi setan, setan jadi banyak. Nah terus, kenapa digangguin? Peci saya dipakai. Pak Haji nggak lihat nih, pale saya sampai kayak kerak bumi begini. Doang bentaran buat sholat. Kalau saya ntar wudhu, sujud, rambutnya nutup jidat kan nggak sempurna sholatnya ya Pak Haji. Sampai aja kenapa peci saya yang dijambret. Opi, daripada lu gangguin orang sholat, mendingan lu bersihin toren sana. Peci saya bagaimana? Jali, kasihin topinya. Ya, pakainya dimiringin. Ntar orang sangka saya Anggun C. Sasmi. Aduh, Anggun C. Sasmi ini dong. Udah sana. Assalamualaikum. Salam. Ah, yang enggak aja. Udah rapi-rapi suruh bersihin toren. Opi, tadi gue nyuruh lu ngerjain apa? Hah? Bersihin toren. Dalamnya dong. Lah kalau baju saya bagaimana? Begini nggak lihat rapi banget kayak Pangeran Charles di dalamnya. Ya itu urusannya lu. Emang saya menyamuk tempayan bersihin di dalamnya. Usahain banget dah. Opi, gue bingung. Lu bisa punya baju bagus begitu duit dari mana? Hah? Dari Lu jangan ngambil duit yang ada di dalam tasnya si Umar ya. Itu bukan punya lu. Kalau lu ngambil berarti lu namanya itu maling, mencuri. Kalau lu mencuri, urusannya bisa ke polisi. Jangan Pak Haji, jangan laporin polisi. Kita damai aja ya, cincai biasa. Ya Pak Haji jangan ya. Ya kalau lu nggak mencuri, gua nggak perlu lapor polisi. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Lu bukannya gua suruh benerin genteng? Ini baru mau. Oh. Ih, Bang Opi, merebut paling keren. Gajinya gede kali. Lu jangan ngomong aja lo. Gua cocol kuping lu pindah lo. Gede. Lu mana tahu urusan. Sobret, lu mau bawa kemana tuh tangga gua lagi pakai? Pinjam, mau benerin genteng. Ntar asar dibalikin. Ya? Asar balik. Sering gua dong di sini. Lu di sini aja, jangan kemana-mana. Gua mau bersih-bersih dulu. Ya, diam-diam.
Aduh, polisi. Nih, Siapa? ini yang namanya Opi. Ini dia nih. Pak polisi, terus terang nih saya sih kagak nyolong Pak polisi. Saya cuma minjem doang tuh duit dikit. Ntar kalau saya gajian juga saya pulangin. Itu kan namanya kagak nyolong. Saya minjem, cuman kagak ngomong. Maksud Bapak apa? Maksud saya, Lu gimana sih? Pak polisi ini dapat laporan. Katanya si Umar itu ngerampok. Nah, lu kan kenal sama si Umar. Pak polisi pengen ketemu lu mau nanya-nanya tentang si Umar. Begini Pak, si Umar itu teman saya dari kampung Pak. Waktu saya kecil, Umar kecil, itu saya teman main. Cuma begitu Umar udah gede, saya udah gede, dua-duanya mencar. Jadi saya udah lama nggak ketemu. Baru-baru Tuh kan, tuh Pak. Denger kan? Pak, udah lama dia nggak ketemu. Penjara aja. urus. Ini benar Anda sudah lama kenal dengan Umar? Udah lama Pak, bener Pak. Udah Pak, Bapak ada borgol kan? Nih, takut tidak kabur. Borgol dulu Pak, baru ngobrol. Lu jangan... Pak, seorang tuh ngobrol aja mesti diborgol. Kasihan, udah kagak dipakai-pakai udah lama. Ya, tapi... Bawa. Tapi jangan juga kita pengen nyohor segala beli kemeja yang serba mahal, duitnya dari duit orang. Itu namanya duit subhat, duit kagak jelas. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal jelas, yang haram jelas, yang remeng-remeng namanya subhat. Jelas kan saya udah lihat ada 50 ribuan, ada ratusan. Jelas. Gitu maksudnya bukan duitnya, bosnya udah ngerti. Iya. Subhat itu. Kasih tau Pak. Ngerem lu. Iya udah Ini subhat. Ustaz jangan kasih tahu loh. Iya udah remeng-remeng maksudnya Tuh. kagak jelas. Lagi Bang Opi pakai baju serba mewah, pakai duit orang. Inget ntar kita mati nggak bawa apa-apa. Ini kita ke akhirat ngadep Allah. Kagak bawa apa-apa. Kagak pakai jas. Lu ngapain bawa jas? Mau MC lu di sono. Tuh, omongannya dia. Omongannya dia. Yang heran tadi kita kayak ada panggung. Apa yang kita bikin di dunia itu dibalas sama Allah entar. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang baik dibalas sama yang baik, yang buruk dibalas sama yang buruk. I'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Kita boleh ngapain aja tapi ingat setiap perbuatan ada balasannya. Ustaz, kalau yang suka pakai topi gini itu nerakanya neraka apa? Apa enggak? Emang sama aja. Perasaan ke dia hukumnya banget. Lu mau nanya hukumnya kan Pak Ustaz tahu. Bisa kan nih hukumnya apa Pak Ustadz kalau pakai pici ini? Ya iya, hukumnya neraka apa? Aku mau langsung aja. Oke. Nah, ini sih nggak ada urusan sama neraka Bang Jali. Bukan masalah topinya, tapi sumber uangnya itu yang kita mesti permasalahin. Ada kali Pak Ustaz dicari lagi kali. Ada kali disulat. Bang Jali pengen bantuin masuk neraka. Jangan Jadi orangnya biar bener. Saya mah sayang Pak Ustaz. Nih sayang sama temen begitu ya. Bukannya maksud nyindir masuk neraka enggak kan? Enggak, bukan. Bukan sayang, kok dia sama saya ngegado. Dia ngegado. Ngegado hati saya, dia sih emang. Oh, jadi duit yang ada di tas lo itu hasil gusuran rumah. Iya Pak Haji, makanya saya ketemu Opi itu mau minta tolong Pak Haji. Mau minta tolong dicariin rumah. Ya yang kecil-kecil aja Pak Haji. Tapi setiap kali mau ngomong, Bang Opinya sibuk Pak Haji. Belum sempat mau ngomong. Udah, nggak usah nangis. Duitnya nggak hilang, masih ada. Yang bener Pak Haji. Pak Haji tahu di mana? Pak Haji, ini saya tahu Pak Haji. Di mana Pak Haji? Ada. Oh, jadi selama ini uang ini selalu dibawa Bang Opi? Iya bener Pak, emang saya bawa-bawa mulu. Soalnya kan saya dapat amanah dari Pak Haji. Bahwa ini duit suruh jagain. Ini kan duitnya si Umar. Umar kan teman saya. Saya nggak enak dong sama teman. Saya jagain duitnya begitu. Berarti sekali lagi nih, tas ini lo yang bawa. Iya. Udah bener Pak. Setahu saya, orang yang kemana-mana bawa tas, itu penjaranya seumur hidup. Bawa aja Pak. Bawa penjara lu. Bawa tas penjara. Kalau bawa tas di penjara berarti anak sekolah di penjara semua dong. Sampai emak-emak tuh yang pada ke pasar. Di penjara semua dong. Demen banget lu kalau gua masuk penjara lu. Pak polisi, saya nggak mau tahu. Pokoknya ini cerita, endingnya dia di penjara. Jali, lu jangan gua tahu cerita. Nih, gua ada buktinya nih. Lu lihat nih. Nih skenarionya naskahnya nih. Nih tuh. Nih, endingnya gue nikah, kawin sama Dija. Ending selanjutnya lu lagi mancing, kecebur, diseret ikan lele mati. Tuh nih, urusannya gue mati kelelep. Emang begitu endingnya? Pak, gua kenal saudaranya. Pak, pokoknya dia di penjara. Sebentar. Ini jadinya endingnya gimana nih? Polisi nggak usah ngurusin ending, Bapak ngurusin penjara. Kayak ngurusin ending polisi.
Udah, bawa. Jangan takut, jangan. Nah, Bang Opi, berhubung Bang Opi udah jagain tas Aye, ini ada rezeki dikit dari Aye. Oh iya, iya. Mohon diterima Bang Opi ya. Terima kasih ya. Jangan dilihat gede kecil ya Bang Opi. Iya, 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 iya. Asli nggak tuh, Pi? Asli. Tuh. Apa? Kalau palsu, topinya copot. Topi copot. Iya. Ah, terima kasih ya, Mar. Cuman sebelumnya gue minta maaf juga sama lo. Kenapa ya, Bang? Sebenarnya gue udah ambil tuh duit yang di dalam tas dikit buat beli jas, beli kemeja, beli dasi, sama beli celana. Oh, jadi Bang Opi udah ngambil? Udah. Ya nggak apa-apa Bang Opi. Iya, iya. Kalau gitu, duitnya ambil lagi ya. Nyesel gue ngomong. Duitnya kayak kasih Bang Jali. Bagi gue nih. Gue kan udah ngambil buat beli jas sepatu. Iya. Kan udah dapet jas toh? Ya, tapi bukan duit, Pak Haji. Jas itu dibeli pakai apa? Kayak duit. Lah iya. Asli nggak tuh? Asli udah diambil sama pedagangnya. Udah, sama-sama dapat duit. Satu gue disembarin. Selalu kan udah pilu maruk lu pi, duit mau jas mau. Ntar udah disembarin. Rezeki emang nggak kemana. Apa ya, katanya gua kagak, lo kagak, dia dapat. Ini buat kas masjid. Eh? Jadi menurut saya bahwa rezeki itu sudah ada yang ngatur, benar kan, Pak Ustadz? Wah, bener banget tuh Pak Haji. Yang namanya manusia itu udah ada ukuran masing-masing. Ya. Peci aja ukurannya beda-beda. Iya. Ada yang nomor 8, ada yang 9, ada yang 10. Baju ada M, ada L, ada XL. Masing-masing ada ukurannya. Jadi jangan pernah takut ketukar rezeki. Nggak ditunggu-tunggu rezeki datang.